Sayembara 10 juta buat buktiin kecurangan Pilkada Jakarta. Serius nih, Tim Rido. Ya teman-teman, jadi tim pemenangan Ridwan Kamil Susono alias Rido lagi bikin gebrakan baru. Mereka ngumumin sayembara dengan hadiah 10 juta rupiah buat siapa aja yang bisa nemuin kecurangan di Pilkada DKI Jakarta. Gokil banget, ternyata ini dia hasil quick count Pilkada 2024 untuk DKI Jakarta. Dan ternyata yang menang malah nomor 3. Dari gadang-gadang nomor 1 menang, cuma mungkin karena banyak blunder dari RK atau mungkin Suswono. Padahal yang ini super power banget. Saya ulang, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Kita lihat kekuatan PDI, Anies dibanding Prabowo, Jokowi, Gibran, dan Ridwan Kamil lebih kuat mana di Jakarta. Kita uji, dan kita yakin rakyat Jakarta lebih mendukung siapa yang didukung oleh Jokowi, Prabowo, Gibran. Macan tidur kan pasukannya banyak. Kita yakin rakyat pemilih kita. Yang menjadi masalah adalah Anda sudah turun, tetapi kalah. Makin panas dan makin menarik Pilkada DKI Jakarta. Benar atau tidak, sayembara 10 juta rupiah. Sebagai daerah istimewa di Indonesia, tentu saja tidak luput dari sorotan media, sorotan para netizen, di mana mereka ingin mengetahui siapa yang akan menjadi pemenang yang akan memimpin di Jakarta. Gokil banget, ternyata ini dia hasil quick count Pilkada 2024 untuk DKI Jakarta. Dan ternyata yang menang malah nomor 3. Dari gadang-gadang nomor 1 menang, cuma mungkin karena banyak blunder dari RK atau mungkin Suswono. Padahal yang ini super power banget, udah backingnya pusat, bisa kalah sama yang satu partai doang. Mungkin kalau misalnya Suswono atau RK gak blunder, mungkin bisa menang. Cuman karena blunder beberapa kali, mungkin warga Jakarta berpikir ulang. Karena mungkin Pramono udah punya pengalaman yang luar biasa juga, meskipun cuma didukung satu partai. Sebenarnya untuk Jawa Barat udah ketebak yang bakal menang itu yang KDM lah, karena dukung banyak partai dan juga dia paling terkenal dan pengalaman untuk bermimpin, ya make sense lah untuk nomor 4 ini menang. Nah ini yang gak nyangka banget, ternyata untuk Kota Bandung yang menang adalah nomor 3 Farhan Erwin. Padahal Erwin udah blunder pas debat yang lalu, tapi tetap bisa unggul karena mungkin popularitas dari Kang Farhan sendiri ya udah sering masang banner dari jauh-jauh hari, bahkan ketika jelang Pilkada 2018. Tapi akhirnya gagal nyalon dan akhirnya sekarang bisa nyalon dan bisa unggul ketimbang pasangan lain. Padahal yang digadang-gadang menang adalah 02 pasangan Harudani, karena banyak didukung oleh banyak partai dan terutama untuk basis Bandung, Gerindra PKS sangat dominasi, tapi nggak nyangka juga ternyata malah nomor 3 yang unggul jauh. Nah menurut kalian fair gak sih hasilnya? Coba tulis di kolom komentar, oke? Sayembara 10 juta buat buktiin kecurangan Pilkada Jakarta. Serius nih, Tim Rido. Ya teman-teman, jadi tim pemenangan Ridwan Kamil Susono alias Rido lagi bikin gebrakan baru. Mereka ngumumin sayembara dengan hadiah 10 juta rupiah buat siapa aja yang bisa nemuin kecurangan di Pilkada DKI Jakarta. Mulai dari money politik, bagi-bagi sembako di masa tenang, sampai pencoblosan suara nggak sah. Ketua tim pemenangan Reza Patria juga ngajak masyarakat, kalau ada yang hal-hal janggal silakan difoto, divideokan, kirim buktinya, lalu akan dikirimkan 10 juta buat kalian. Tapi pertanyaannya, beneran nggak sih cari keadilan atau cuma strategi buat narik perhatian? Kalau kecurangan ada bukti, kenapa nggak langsung lapor aja ke Bawaslu? Atau ini cuma drama politik biar tetap relevan? Secara pendapat kalian, drop komen teman-teman. Si bocoran kenapa Pramono Anung tidak akan pernah bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Alasan pertama, karena strategi kampanye dan objek kampanye yang dilakukan oleh tim Pramono Anung ini salah besar. Tim Pramono Anung justru menggait orang-orang yang ramai di sosial media, sebut aja passing base. Saya ulang, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Kita lihat kekuatan PDI, Anies dibanding Prabowo, Jokowi, Gibran, dan Ridwan Kamil lebih kuat mana di Jakarta. Kita uji, dan kita yakin rakyat Jakarta lebih mendukung siapa yang didukung oleh Jokowi, Prabowo, Gibran. Macan tidur kan pasukannya banyak. Kita yakin rakyat pemilih kita. Yang menjadi masalah adalah Anda sudah turun, tetapi kalah. Wow, Anda sudah turun nih, ya kan? Tetapi kalah. Coba Anda bayangkan, wajah ini mau ditaruh di demokrasi yang mana, budaya yang mana, dan kemudian konteks kekinian yang mana. Orang akan bilang, sudahlah presiden turun, mantan presiden turun, ya kan? Bansosnya juga turun,
Masih kalah tuh. Hah? Jokowi bakal atur Jakarta 2 putaran demi Pilpres 2029. Bakal bikin dinasti Jokowi makin kuat. Guys, sampai sekarang Pilkada Jakarta masih panas banget nih. Soalnya paslon RK Suswono bilang ini bakalan 2 putaran. Sedangkan Pramono Rano optimis bakalan 1 putaran aja. Kalau bagi pegiat media sosial yaitu John Sitorus, RK Suswono yakin bakal 2 putaran karena masih ada peluang guys. Soalnya kalau udah masuk putaran kedua nih ya, semua kekuatan yang terpecah akibat Pilkada serentak bisa mulai difokuskan ke Jakarta aja. Bahkan nih ya, bagi John, Jokowi bisa atur tuh biar 2 putaran karena mau kuasai Pilpres 2029 nanti. Wah, dinasti Jokowi bakalan makin kuat dong kalau beneran terjadi. Menurut kalian, Pilkada Jakarta cukup 1 putaran dan PDIP menang atau 2 putaran guys? Apaan nih gila? Abah kita bos hadir di kampanye Mas Pram. Gua mau minta baretnya. Wih, tapi ya, dulu dia dikampanyein orang, sekarang dia ngampanyein orang bang. Kingmaker, oke buat DKI Jakarta. Kalau Abah udah turun gas terus. Luar biasa bos. Luar biasa. Bangga sebagai anak Abah bos. Bangga ya sebagai anak Abah. Mantap. Jawa dikuasai Kim Plus, Jakarta dipegang PDIP. Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang memenangkan Prabowo dan Gibran dalam Pilpres berubah menjadi Kim Plus untuk memenangkan Pilkada. Pasangan calon yang diusung Kim Plus banyak yang harus berhadapan dengan paslon yang diusung PDI Perjuangan, terutama di Pulau Jawa. Paslon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Kim Plus itu menang hampir di semua wilayah berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count. Contohnya Pilkada Jawa Timur. Paslon yang diusung Kim Plus, Khofifah Emil unggul jauh dengan meraih suara hampir 60%. Sedangkan paslon yang diusung PDI Perjuangan Risma Bushans hanya meraup 30% suara dan paslon yang diusung PKB Luluk Lukman mendapat suara tak sampai 10%. PDI Perjuangan juga kalah di Pilkada Jawa Tengah yang dikenal sebagai kandang banteng. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Pilkada Jawa Tengah dimenangkan paslon yang diusung Kim Plus Ahmad Lutfi Tachiasin. Pilkada Jawa Barat pun sama. Dari hasil hitung cepat, dimenangkan paslon yang diusung Kim Plus Deddy Mulyadi Erwan Setiawan. Sementara itu, Kim Plus hanya kalah di DKI Jakarta. Paslon yang diusung mereka Ridwan Kamil Suswono kalah tipis dengan paslon PDIP Pramono Anung Rano Karno. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Pilkada PDIP Aryo Seno Bagaskoro menyatakan tak melihat dukungan Jokowi dan Prabowo sebagai faktor yang berkontribusi. Ia menduga ada faktor intimidasi dan mobilisasi. Kemenangan telak Kim Plus di 4 provinsi strategis di Pulau Jawa menjadi tanda perubahan peta politik nasional. Kolaborasi Prabowo Gibran dan kepala daerah terpilih akan menjadi jalan mulus untuk program kerja dan misi pembangunan dalam 5 tahun ke depan. Namun akan sedikit berbeda di DKI Jakarta yang bakal dipimpin kader PDIP. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Ya, mau siapapun yang memimpin bagi saya yang penting amanah dan bisa membawa yang dipimpinnya itu lebih maju teman-teman ya. Apa yang membuat operasi 2 putaran itu begitu kencang gitu? Apakah karena faktor Anies atau karena ya faktor enggak. Tidak. Saya sangat yakin. Karena memang maaf, mereka nggak akan sanggup jadi 1 putaran. Mereka berusaha 2 putaran. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. Sekarang saya minta maaf, 3 putaran pun yakin saya tetap menang. Siapin aja logistik yang gede. 40% lebih tapi belum tentu menang. Quick count Jakarta masih menyisakan tanda tanya besar teman-teman. Mari kita bongkar di sini. Yang pertama ini tentang quick count 5 lembaga survei, termasuk Parameter Politika Indonesia, yang menunjukkan Pramono Anung Rano Karno unggul dengan 50,2%, Ridwan Kamil Suswono hanya 39%, dan Darmakun 10%-nya. Ya meski udah 100% suara quick count masuk, tapi hasil resmi KPU baru keluar 16 Desember nanti teman-teman. Uniknya, Jakarta punya aturan, kalau suara pasangan lebih dari 50% langsung menang di putaran pertama. Tapi margin of error 2% bikin peluang putaran ini masih ada teman-teman, alias tanda tanya. Lalu basis suara, Pram Rano kuat di Jakarta Pusat, sementara Ridwan Suswono dominan di Jakarta Timur. Jadi, cukup 1 putaran atau lanjut 2 putaran? Kita tunggu hasil resmi KPU. Share pendapat kalian, drop komen ya. Kamis tanggal 28 Oke teman-teman ya, itu tadi yang saya bahas 10 juta itu benar nggak teman-teman ya? 100% TPS di seluruh ya mudah-mudahan kalau ada yang lapor dapat lah ya 10 juta. Dengan Oke kita lanjut nonton video-video yang lagi viral ya, terutama tentang yaitu 2.183.577 suara atau 50,07%. Dengan demikian, alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan rasa terima kasih mendalam,
kepada seluruh warga Jakarta yang telah memberikan hak pilihnya. Untuk itu kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Prambang Dul, telah memenangkan konsentrasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Dengan demikian kami mendapatkan 50% plus 2.943 suara. Satu suara itu sangat berarti. Komisi Pemilihan Umum langsung buka suara soal pusaran isu adanya putaran kedua di Pilkada Jakarta ini. Pasca torehan hitung cepat oleh berbagai lembaga survei di Indonesia terhadap pasangan calon nomor urut 1 dan 3. Menurut August Melas, anggota KPU, jika isu ini memungkinkan terjadi, KPU siap untuk melaksanakan dari sisi program hingga anggaran ke depannya. Dalam kesempatan itu, August menyebut persiapan putaran kedua di Pilkada Jakarta nanti telah dipersiapkan, seperti yang dilakukan oleh KPU pada Pilpres Februari lalu yang tidak terjadi. Meskipun pemilu presiden dimungkinkan untuk terjadi putaran kedua, dan memang tidak dilakukan karena memang putaran pertama sudah selesai, tetapi kami tetap menganggarkan waktu itu dan juga menyusun tahapan terkait dengan pelaksanaan pemilihan presiden putaran kedua. KPU DKI juga demikian, sama tetap mempersiapkan penganggarannya dan juga pelaksanaan tahapannya sampai putaran kedua. Nah itu pasti. Jadi yang jelas kalau nanti urusannya di tahapan pelaksanaan pilkada yang diatur oleh KPU daerah, dalam hal ini KPU DKI, tentu kalau misalnya terjadi itu dua paslon yang teratas yang akan dilibatkan. Tapi kita juga tidak berandai-andai karena bagaimanapun juga proses rekapitulasi juga kita tunggu nanti hasil dari rekapitulasi manual berjenjang yang dilakukan mulai dari tingkat PPK, kemudian di kabupaten kota sampai kemudian tingkat provinsi. Jadi keputusan KPU untuk ditetapkan dan apakah itu nanti akan ada putaran kedua atau tidak baru bisa dilihat dari situ. Tapi dari sisi perencanaan program dan tahapan serta penganggaran tentu sudah disiapkan. Lebih dalam, KPU akan melakukan persiapan secara matang dan cepat jika putaran kedua Pilkada Jakarta akan bergulir terhadap dua paslon terunggul saat ini. Dari Jakarta, Max, juru kamera Ahmad, tim liputan Sinpo TV. Oke teman-teman ya, itu tadi yang sayembara 10 juta itu benaran enggak teman-teman ya? Ya mudah-mudahan kalau ada yang lapor dapatlah ya 10 juta. Oke kita lanjut nonton video-video yang lagi viral ya, terutama tentang Pilkada Jakarta. Ya oke, itu tadi video-video yang menarik ya, yang saya kumpulkan dari TikTok, terutama tentang Pilkada DKI Jakarta. Ini ada yang cukup menarik teman-teman ya. Di sini nanti kalau bisa 2 putaran, itu tentu saja akan sangat menyita perhatian teman-teman ya, antara Kim Plus dengan PDI Perjuangan. Pasti mereka akan sama-sama gerilya untuk mendapatkan kursi tampuk kepemimpinan tertinggi Jakarta. Nah ini yang cukup menarik lagi juga ada sayembara 10 juta teman-teman. 10 juta kan lumayan ya, kalau itu ya, sayembara bisa menemukan itu ya. Nah oke teman-teman ya,
Bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya tentang Pilkada DKI Jakarta? Walaupun Pak Rano Karno itu sudah yakin sekali, walaupun ada pilihan sampai 3 putaran, Pak Rano Karno itu akan memenangkannya. Tapi ya tidak tahu ya, kita melihat nanti ke depannya karena belum terjadi. Kalau terlalu kepedean juga itu sangat nanti kalau kalah kan malu ya. Jadi biasa-biasa saja, karena yang namanya pemilu pasti ada yang kalah, ada yang menang. Siapapun yang kalah harus menerima apapun yang terjadi, tidak boleh ngotot ya. Dan siapapun yang menang, dia wajib hukumnya ya menjadi seorang pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat yang dipimpinnya dengan adil. Oke teman-teman, terima kasih. Kalau ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.